Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriani, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan percobaan sifat koligatif larutan pada tekanan osmosis. Alat-alat yang digunakan ada garam, cup plastik, wortel, gula, sendok, dan kemudian kita tata 4 buah gelas. Ini sudah tertata. Pada gelas yang pertama, kita akan memasukkan 3 sendok larutan garam. Kemudian, pada gelas yang kedua, kita akan memasukkan 3 sendok larutan gula. Dan untuk cup yang ketiga atau gelas yang ketiga, kita akan memasukkan 1 sendok larutan gula dan 1 sendok larutan garam. Pada gelas yang pertama, kita akan menambahkan 200 ml air. Kemudian gelas yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian kita aduk satu persatu. Kita aduk hingga merata. Kemudian kita masukkan wortel masing-masing ke dalam gelas tersebut. Kemudian larutan ini kita tunggu hingga 24 jam. Setelah 24 jam didiamkan, saya akan membacakan hasilnya pada gelas yang pertama, yaitu sebelumnya wortel mengapung. Setelah didiamkan selama 24 jam menjadi sedikit tenggelam, memiliki gelembung kecil, ukuran wortel sedikit mengecil, tekstur yang lunak. Pada gelas yang kedua, sebelumnya wortel mengapung, tetapi setelah didiamkan selama 24 jam menjadi tenggelam di dalam gelas, terdapat sedikit gelembung, bentuk wortel sedikit keriput, dan tekstur yang lunak. Baiklah, larutan yang ketiga masih dalam bentuk sama, adanya gelembung-gelembung gas dan wortelnya masih sedikit keras. Kita lihat, dan memiliki sedikit berkerut ya. Nih, dikarenakan pada percobaan ini terjadi peristiwa osmosis di mana perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Nah, pada dasarnya wortel sudah memiliki rasa manis. Wortel yang dimasukkan pada larutan gula akan menambah penambahan berat dikarenakan larutan pada wortel memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, dibandingkan dengan larutan gula, sehingga larutan gula bergerak ke larutan konsentrasi yang lebih rendah. Kemudian, gelas yang keempat. Pada larutan air, wortel masih sama. Wortel masih keras dan bergelembung, sehingga wortelnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nih. Perubahan ini terjadi karena air adalah hipotesis, sehingga wortel yang berada di air menjadi bergelembung karena air masuk ke sel wortel. Nah, kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa satu larutan gula dan garam menghasilkan gelembung dan wortel keriput karena adanya garam sehingga mengandung larutan elektrolit. Yang kedua,
Gula menghasilkan wortel menjadi lebih keras karena gula memiliki sedikit konsentrasinya dan semakin tinggi titik bekunya. Yang ketiga, air garam menghasilkan wortel menjadi lunak dan sekeriput, serta memiliki gelembung karena garam dapat meningkatkan konsentrasi semakin rendah titik bekunya. Yang keempat, larutan elektrolit akan sukan membeku daripada non-elektrolit. Mungkin itu. Nah, kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa satu larutan gula dan garam menghasilkan gelembung dan wortel keriput karena adanya garam sehingga mengandung larutan elektrolit. Yang kedua, gula menghasilkan wortel menjadi lebih keras karena gula memiliki sedikit konsentrasinya dan semakin tinggi titik bekunya. Yang ketiga, air garam menghasilkan wortel menjadi lunak dan sekeriput, serta memiliki gelembung karena garam dapat meningkatkan konsentrasi semakin rendah titik bekunya. Yang keempat, larutan elektrolit akan sukan membeku daripada non-elektrolit. Mungkin itu saja penjelasan praktikum dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.